Wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah Id yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita ucapkan kecuali persembahan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memperkenankan kita untuk merayakan hari kemenangan, hari Yaumul Id, hari kembali kepada fitrah, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semenjak terbitnya hilal 1 Syawal, di seluruh penjuru dunia terdengar lantunan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, memuji dan memuja, mensucikan dan mengagungkan nama Allah. Seluruh umat Muslim di dunia bergembira, berbahagia karena dia merayakan hari kemenangannya. Setelah dia melewati perjuangan 30 hari madrasah Ramadan atau pesantren Ramadan yang mendidik manusia dari amanu menjadi muttaqun, dari beriman meningkat derajatnya menjadi la'allakum muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulullahu ta'ala." Apabila umat Muhammad telah selesai melakukan puasa di bulan Ramadan dan berbondong-bondonglah mereka berangkat menuju tempat peribadatannya, maka berkatalah para malaikat, maka berkatalah Allah kepada para malaikat, "Ya malaikati, kullu amilin yatlubu ajrah wa ibadiyalladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum." Setiap orang yang bekerja, kata Allah, akan menuntut upahnya. Hamba-hambaku yang telah bekerja, telah berpuasa, bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepadaku di bulan Ramadan, mereka menuntut ujur, pahala, ganjaran daripada ibadah mereka. Maka kata Allah, saksikanlah wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni dosa mereka. Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah aku telah menurunkan ampunan kepada mereka. Maka terdengarlah pengumuman yang didengar oleh para malaikat dan makhluk lainnya. Ya ibadi sumtum wa aftartum li fakumu maghfuran lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa karena aku,
dan kalian berbuka artinya berlebaran karena aku, maka bangkitlah dari tempat peribadatan kalian dengan mendapatkan maghfuran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya adalah hari kemenangan karena di mana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan, laisal aidu liman labisal jadidah, innamal aidu liman ta'atuhu tazidu. Bukanlah hari kemenangan, hari raya dengan pakaian baru, tetapi hari kemenangan bagi orang-orang yang bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin datang salat berjamaah, orang yang rajin datang salat tarawih, mampu mempertahankan sampai Ramadan yang akan datang. Itulah sebenarnya orang-orang yang mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Laisal aidu liman tajammala bil libasi wal markub. Bukanlah hari raya, hari kemenangan orang yang berhias, berbangga dengan pakaian dan kemewahan kendaraan. Tapi orang yang mendapat kemenangan dan keuntungan adalah orang yang liman ghufirat lahu dzunubuh, adalah orang-orang yang benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sesungguhnya lil mu'mini khamsatu a'yadin. Setiap orang mukmin mempunyai 5 hari raya yang sesungguhnya. Hari raya yang pertama adalah kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun wahidun fahuwa yaumu 'aidin. Setiap hari-hari yang kita lewati tanpa melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah hari kemenangan. Nigi tahu nulle laloiwi sesso dena pugau dosa, dena pugau adorakan lori pong Allah Ta'ala, majappu iya natu sitongot-tongonna as-soal leperang. Yang kedua kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wal ismati minasyaitan fa huwa yaumu aidin. Di mana setiap orang akan mati dan setiap orang yang mati meninggalkan dunia dengan iman, mampu melantunkan 2 kalimat syahadat, mampu terjaga dari tipu daya setan, maka itu adalah hari kemenangan ketika dia meninggalkan dunia ini dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yujawizu fihi surata wa ya'manu min ahli yaumil qiyamah. Hari raya yang sesungguhnya ketika seorang mukmin melewati jembatan Siratal Mustaqim, sebagaimana selalu kita lantunkan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ketika seorang mukmin benar-benar mampu selamat dari ahwal huru-hara hari kiamat, maka itulah hari kemenangan yang sesungguhnya. Yang keempat kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Setiap orang mukmin yang menginjakkan kakinya di pintu surga, itulah hari keberuntungan, hari kemenangan yang sesungguhnya. Yang kelima kata Anas bin Malik, hari raya yang sesungguhnya, al-yaumul ladzi yanzuru ila rabbih fahuwa yaumu aidin. Ketika seorang mukmin berjumpa, bisa memandang, melihat wajah Tuhannya, maka itulah hari kemenangan yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan kita diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita juga dianjurkan untuk berbagi, terutama kepada sanak famili, sanak saudara, teman-teman karib yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam sebuah riwayat, di hari yang mulia, di hari lebaran atau di hari raya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kharaja li salatil Id was-sibyanu yal'abun. Beliau berangkat menuju tempat peribadatan. Dalam perjalanan beliau menjumpai seorang anak yang sedang menangis. Maka Rasulullah bertanya, ayyuhas sabiyyu ma laka tabki fala tal'abu ma'hum. Wahai anakku, apa gerangan engkau menangis, meneteskan air mata di hari kemenangan ini? Semua orang bergembira.
apa gerangan yang membuat engkau menangis terseduh-seduh di hari yang berbahagia ini? Lantas anak itu menjawab, karena dia tidak mengetahui yang bertanya adalah Rasulullah. Ayyuhar rajulu mata abi baina yaday Rasulillah fi ghazwati kaza wa kaza. Ayahku telah meninggal ketika dia bersama Rasulullah berperang di suatu perang. Ketika ayahku telah meninggal, ibuku meninggalkanku karena dia menikah dengan seorang lelaki yang menghabiskan hartaku dan aku diusir dari rumah tempat tinggalku. Kenapa saya tidak bersedih di hari orang bergembira? Karena hari ini saya tidak punya ayah, saya tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian baru, bahkan tidak punya makanan untuk saya makan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhahu biyadihi, beliau dengan tangan mulianya menggandeng tangan anak tersebut. Kemudian dia membawa anak tersebut ke rumah Rasulullah. Diberikanlah pakaian baru, diberikan makanan yang enak, dimandikan, diberikan minyak wangi. Kemudian Rasulullah berkata kepada anak itu, apakah engkau tidak ridha Rasulullah sebagai ayahmu, Fatimah sebagai saudarimu, kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu? Maka pahamlah anak tersebut, ternyata yang membawanya pulang dan memberikannya baju baru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun berlari keluar dengan bahagia dan senyum-senyum. Teman-teman sebelumnya yang menyaksikannya menangis, bertanya, apa gerangan yang membuatmu tersenyum padahal berapa jam yang lalu engkau meneteskan air mata? Maka sang anak ini berkata, apakah yang membuat saya bahagia? Kenapa saya tidak bahagia? Rasulullah mengangkatku sebagai anaknya dan dia memberikan aku pakaian baru dan Fatimah sebagai saudariku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita banyak menyaksikan berapa banyak orang yang kuat mampu mengajak orang untuk datang ke tempat peribadatan, mampu mengajak orang untuk membangun masjid. Tetapi berapa banyak orang yang tidak mampu membawa anak yatim untuk datang ke meja makan. Berapa banyak orang yang mampu menghamburkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah katanya, tapi dia tidak mampu memberikan selembar baju kepada anak yatim. Di hari yang berbahagia ini, Rasulullah mencontohkan bagaimana kepedulian sosial yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang paling sibuk di hari ini kecuali iblis laknatullah. Kenapa? Karena iblis tidak ingin manusia ini bersih dari dosa dan kesalahannya. Maka kata Rasulullah, inna iblis alaihi laknatu yasihu fi kulli yawmin. Setiap hari raya iblis berteriak dan meraung-raung. Maka berkumpullah pasukannya. Mereka berkata, man aghdabaka inna nukassiruh. Wahai Tuhan, apa yang membuat Anda murka di hari ini? Kami akan menghancurkannya. Apa kata iblis laknatullah? Tidak ada, la syai'ah, tidak ada sesuatu yang membuat saya bersedih kecuali lakinnallaha qad ghafara li hadhil ummah. Degaga pasaranyawa ka rie assoe sangadinna nasaba nak dampengen ngipung Allah Ta'ala anak apo na Adam nasaba pura lima puasa dan dia merayakan hari kemenangannya di hari ini. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, ibaratnya baju putih. Setelah kita suci bersih, jagalah dia dari kotoran agar kita kembali fitrah bertemu Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah saya ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bijak, manusia yang pintar, dan manusia yang punya sosial yang tinggi. Di zaman dahulu ada seorang raja. Raja ini matanya buta sebelah dan kakinya pincang sebelah. Suatu hari dia berjalan-jalan di istananya. Ketika dia melewati sebuah ruangan terpajang di ruangan itu lukisan
raja-raja sebelum dia. Maka dia berkata dalam hatinya, saya juga ingin punya lukisan pribadi saya supaya bisa dikenang oleh anak cucu saya. Maka diumumkanlah di kerajaan itu, siapa yang mampu melukis raja dengan benar, dengan baik, dan membuat raja senang, dia akan mendapatkan hadiah yang banyak dan akan dijadikan pelukis istana. Maka berdatanganlah pelukis-pelukis dari segala penjuru. Setelah diseleksi, ada 3 pelukis yang dipilih oleh panitia untuk melukis sang raja. Maka dihadapkanlah pelukis yang pertama. Dengan gembira dia berharap akan dapat hadiah yang besar dari sang raja. Maka dia melukis sesuai dengan kemampuannya. Dia lukis sang raja dengan matanya yang buta sebelah dan kakinya yang pincang sebelah. Dilukis sesempurna mungkin, sepersis mungkin. Setelah dihadapkan di hadapan raja, raja bukannya bahagia dan gembira, justru raja sangat murka. Apakah engkau ingin melukis saya, menggambarkan saya dengan gambar yang buruk, mata yang buta dan kaki yang pincang? Ini adalah penghinaan buat saya. Pengawal, cebloskan pelukis ini ke dalam penjara. Ternyata nasibnya bernasib malang. Padahal dia berupaya melukis dengan jujur. Maka dihadapkan pelukis yang kedua. Karena dia sudah mendengar berita bahwa pelukis pertama bukannya dapat hadiah tapi dipenjara. Maka dia keluarkan segala kemampuannya untuk melukis raja dengan secantik dan seindah mungkin. Dia lukis raja dengan mahkotanya, dengan baju kebesarannya, tapi dengan mata yang sempurna dan kaki yang sempurna. Setelah diperlihatkan kepada raja, bukannya raja senang, tapi dia marah. Engkau menipu saya. Engkau mendustai saya. Engkau menggambarkan mata saya yang buta dengan lukisan yang sempurna. Engkau penjilat. Engkau tidak benar. Pengawal, cebloskan pelukis ini ke dalam penjara. Maka pelukis pertama dan kedua bernasib sama. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dihadapkanlah pelukis yang ketiga dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Dia berangkat. Ya Allah, bimbing saya, berikan kebijaksanaan dan kejernihan jiwa agar saya bisa selamat. Jangan sampai saya dipenjara seperti pelukis pertama dan yang kedua. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dia kerahkan seluruh kemampuannya. Dia melukis raja dari samping. Ketika dia melukis, raja digambarkan di atas kuda perang dan dia sedang membidik musuhnya. Maka lukisan ini sangat indah, menampakkan sisi mata bagusnya raja dan tidak menampakkan mata butanya dan kaki pincangnya. Karena dia melukis dari samping, sebagaimana saya kena matahari dari samping. Pada ki mapellah. Soalik ni mapellah, soalik dia nama pellah. Maka pelukis itu melukis dari samping. Allahu Akbar. Ketika dihadapkan dengan raja, raja senangnya bukan main. Inilah yang saya maksud, pelukis yang cerdas dan bijaksana. Di dalam kehidupan ini tidak butuh orang sanggak pintar saja, maca bawam tapi makasolang. Tidak butuh orang jujur sejujur-jujurnya, tapi menghancurkan rakyat dan masyarakat. Orang yang pintar dan cerdas adalah orang yang bijaksana. Kapan dia jujur, yang jujur ini membuat orang bersemangat. Kapan dia tidak perlu membongkar aib, ketika aib itu akan menghancurkan orang. Maka kita mampu. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat semua sisi kebaikan setiap orang. Maka orang bijaksana seperti pelukis ini. Maka berkatalah raja, wahai pelukis, engkau adalah pelukis hebat. Aku akan berikan hadiah yang besar kepadamu. Apakah kamu punya permintaan? Apa kata pelukis ini? Permintaan saya tidak berharap hadiah yang besar. Yang saya harapkan, teman saya yang sudah dipenjara, pelukis pertama dan kedua, saya minta keadilan Anda untuk mengeluarkan keduanya. Inilah yang dimaksud dengan kepedulian sosial. Jangan menginjak-injak orang demi Anda mencapai kesenangan Anda. Berapa banyak kita lihat di zaman sekarang ini, orang yang rajin beribadah, tapi tidak peduli orang mau sakit, orang mau tertipu, orang tertindas, yang penting saya senang.
tidak punya nilai kepedulian. Bagaimana pelukis yang sudah berhak mendapatkan hadiah, jabatan yang tinggi, tapi dia tetap mengingat bagaimana kesengsaraan saudara-saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah esensi puasa. Bagaimana lapar membuat kita merasa penderitaan orang lain. Bagaimana beribadah meningkatkan kita ke taraf malaikat agar kita bisa bercengkrama, bersenang-senang, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna shiyamana, Rabbana taqabbal minna zakatana, Rabbana taqabbal minna shadaqatina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Mana rumah? Di situ. Oh. Pesantren. Oh, pesantren di betul-betul ya. Allah.